Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas, mereaction atau menanggapi video para habaib kaum muslimin. Kalau teman-teman YouTuber yang lain ketika membahas video-video ceramah para habaib, mereka menggunakan kata oknum habaib. Ya. Mereka mengatakan oknum habaib. Kalau kami tidak, kami tetap mempertahankan dengan menggunakan kata para habaib. Tidak pakai kata oknum. Karena apa? Oknum itu kalau sedikit. Dari 100 orang itu, misalnya cuma ada 5 yang kerjanya nggak bener, yang ceramahnya nggak bener, maka itu bisalah disebut sebagai oknum. Tapi kalau dari 100 orang, kemudian 95 orang yang suka mendongeng, yang suka ndawir, yang suka ndobos, yang suka ngedabrus, yang ceramahnya nggak bener, maka itu bukan oknum namanya. Bukan oknum. Kalau oknum itu yang sedikit tidak mewakili mayoritas. Tapi kalau mayoritas yang seperti itu, yang nggak oknum lah namanya. Ya. Dan ternyata juga bukan hanya di Indonesia saja, Habib yang seperti itu, yang kerjanya, yang ceramahnya nggak bener, yang modelnya kalau ceramah itu menggaungkan nasab dan nasib mereka. Bergeser dikit ke negeri sebelah, ternyata ya sama juga, sami mawon, podo wae, nggak kalah parahnya, malah bisa dikatakan lebih parah. Ya, ini ada lagi video yang nggak tahu ini orang ini Habib apa bukan, apa Habib, apa Ustadz, apa Muhibbin, ya. Bahasanya sih ya bahasa Malaysia. Ceramahnya ya sama. Nggak ada bedanya sama Habib-Habib yang kerjanya dobos dan gedabrus. Coba kita simak videonya. Orang yang kurang ajar ke Habib neraka. Nak kau presiden tuh, nak kau pejabat apa kelas tinggi kayak apa, kalau kau kurang ajar ke Habib, itu udah jelas pasti masuk neraka. Ini bukan kata saya ya, ini kata Nabi Muhammad SAW. Luar biasa parah doktrinnya ini kaum muslimin, ya. Kalau kurang ajar dengan para habaib, neraka katanya. Mau presiden, mau pejabat tinggi kayak apapun, kalau kurang ajar sama para habaib, neraka sudah. Ya, ini kan doktrin namanya kaum muslimin, doktrin. Ini nggak cuma berlaku untuk para habaib. Kalau kita kurang ajar sama siapapun, ya neraka lah. Kalau kita nggak tobat, nggak minta maaf, nggak dimaafkan sama orang yang kita kurang ajar sama mereka. Apalagi kedua orang tua kita kaum muslimin, ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kaum muslimin, yang dimaksud kurang ajar sama para habaib itu yang seperti apa? Apakah kalau ada Habib yang nakal, Habib yang mabok, Habib yang kelakuannya seperti setan, kemudian ada yang mengkritik, ada yang menegur, ada yang meluruskan, apakah yang meluruskan, mengkritik, menegur kemudian disebut kurang ajar? Ya, nggak boleh mengkritik, nggak boleh negur, nggak boleh meluruskan. Itu habaib, harus tetap dihormati, harus tetap dimuliakan. Kalau bisa malah dikasih beras, ya. Kata anaknya Pak Taufik itu, Taufik Assegaf ya, kalau ada Habib yang mabok, kasih beras saja, jangan kasih duit. Ya kalau mabok ya ditegur lah, dinasehati, dikasih pelajaran supaya sadar. Ya, masa Habib nakal, Habib mabuk, Habib yang kelakuannya kayak setan masih disuruh memuliakan? Ya, ini kan aneh namanya kaum muslimin. Dan ini orang yang ceramah ini kayaknya orang yang ngomong kalau kaki Habib yang maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai. Ya, yang videonya pernah kita bahas kaum muslimin. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Apalagi yang dibenci sekelas imam besar kita, Beb. Oh iya. Habib Rizik bin Syihab. Oh, Habib Bahar bin Sumit. Dibenci. Naudzubillah. Apa kata Nabi Muhammad? Ala man adzana sabi wa dawi rahimi faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Ala kata Nabi. Ala itu arti ingatlah. Dengarkan kau. Bahasa Pontianak gitu ya. Dengarkan kau tuh kuping kau. Nah kaum muslimin, apalagi yang kita kurang ajari itu, ya, yang kita benci itu Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik Syihab. Memangnya ada apa dengan Habib Rizik dan Habib Bahar bin Smith? Ya, apa bedanya kalau dilihat itu cuma nasabnya? Kan sama-sama para habaib.
Artinya sama dengan habaib yang lain itu sama. Sama. Atau mungkin ada spesialnya Habib Bahar bin Smith sama Habib Rizik Syihab ini. Mereka wali. Wali murid. Dan sebenarnya kaum muslimin, untuk apa? Kalau kita benci sama mereka itu untuk apa? Nggak ada untungnya. Ya. Punya kepentingan apa kita benci sama mereka? Kalau kami ini, jujur saja ya, Habib Rizik Syihab itu sepertinya belum pernah kita reaction videonya yang isinya beliau itu mendongeng, ya, mendongeng khurafat, ngedabrus, belum ada kayaknya. Ya. Boleh dilihat di dalam list video kita. Kayaknya belum ada Habib Rizik Syihab yang videonya kita reaction karena di dalam ceramahnya mendongeng khurafat, ya, gedabrus, belum ada, ya, insya Allah nggak ada. Karena mungkin beliau ini oknum ya, oknum Habib yang baik lah, yang lurus lah, yang tidak suka dongeng dan tidak suka dengan dongengan. Kalau Bahar Smith, jangan ditanya, banyak video yang aneh-aneh. Ya, ada wali yang katanya sekali duduk bisa baca Yasin 90.000 kali. Ada wali yang katanya menurunkan rantai emas dari langit. Ada wali yang katanya sehari bisa mi'raj 70 kali. Ada wali yang sholat subuh sampai 40 hari baru selesai. Katanya fana. Fana selama 40 hari dan masih banyak lagi. Ya. Yang begini ini yang kita tidak setuju kaum muslimin. Ya. Yang kita benci. Yang ingin kita habiskan. Kalau orangnya ya nggak cuma habaib saja, ya. Selain habaib, kalau dongeng ya kita kritik juga, kita luruskan. Gus Baha saja, ya. Kalau dongeng nggak jelas, ya kita kritik juga. Kita pernah membahas video Gus Baha yang katanya ada wali yang mati, malu kalau mayatnya ini dimandikan sama orang, kemudian mandi sendiri. Dikatakan itu haknya wali itu. Ya kita kritik lah. Kalau memang punya hak seperti itu, kenapa nggak sekalian dikerjakan sendiri semuanya? Berangkat ke kuburan sendiri, ngubur sendiri, ya. Waktu nyolati ya nggak usah disolati, solat sendiri. Ya. Ada lagi katanya orang ya, wali, katanya sehari bisa khatam Al-Quran 360.000 kali. Itu apa kalau bukan dongeng kaum muslimin? Jelas dongeng itu. Tapi ya begitulah mereka. Dongengan mereka itu dibungkus dengan rapi, seakan-akan itu adalah kebenaran. Dan mereka itu berdalil, ya, dalilnya yaitu kalau Allah berkehendak, apa yang tidak mungkin? Semuanya mungkin bagi Allah. Itu dalil mereka itu, ya. Padahal secara teks, ya, itu benar. Memang iya, kalau Allah berkehendak, apa yang tidak mungkin? Semuanya mungkin. Tapi Allah sendiri punya aturan. Ya, Allah punya aturan yang tidak mungkin Allah sendiri melanggar. Meskipun itu bisa saja bagi Allah untuk merubah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Allah Maha berkehendak. Mau merubah aturan yang sudah dibuat, terserah Allah. Ya. Tapi Allah tidak akan merubah apa yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Nabi Musa alaihissalam. Beliau ingin melihat Allah. Kata Allah apa? Lihatlah di atas bukit itu. Seandainya bukit itu masih tetap di tempatnya, maka kamu akan bisa melihatku. Tapi ternyata bukit itu hancur kaum muslimin. Apa mungkin Allah nggak bisa membuat bukit itu kuat supaya Allah bisa dilihat sama Nabi Musa alaihissalam? Dan apa Allah tidak bisa memperlihatkan diri kepada Nabi Musa dengan cara yang lain supaya Nabi Musa ini bisa melihat Allah? Itu Nabi pengen melihat Allah. Coba, apa yang nggak mungkin bagi Allah kalau Allah berkehendak untuk menampakkan diri kepada Nabi Musa alaihissalam? Tapi Allah punya ketetapan. Allah menetapkan bahwa Allah tidak akan bisa dilihat dengan pandangan mata kita di dunia ini. Jadi nggak mungkin Allah melanggar apa yang telah Allah tetapkan. Allah menetapkan baca Al-Quran itu, ya, itu adalah amalan anggota badan. Dibaca. Lah kalau membaca sampai sehari bisa khatam 360.000 kali, itu bacanya pakai ketetapan, pakai caranya dari siapa? Nggak mungkin lisan kita ini bisa mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dengan benar. Kalau kita membacanya sebanyak itu, 360.000 kali khatam dalam sehari. Dan itu nggak mungkin. Nggak mungkin.
Makanya itu dongengan namanya. Jadi yang kita benci itu, ya, yang kita tidak suka itu adalah ceramah mereka yang isinya bukannya mencerdaskan kaum muslimin, bukannya memberikan ilmu kepada kaum muslimin supaya mereka ini bisa beramal soleh, tapi malah mendongeng, mendoktrin, nggak jelas. Kaum muslimin cuma dibuat supaya merasa rendah dan menganggap para habaib itu adalah pasti mulia meskipun kelakuannya seperti setan. Itu yang kita benci kaum muslimin, ya. Ditambah lagi mereka ini kalau mendoktrin kaum muslimin dengan hadis-hadis palsu. Kalaupun dengan hadis yang sahih atau dengan ayat Al-Qur'an, maka mereka palingkan maknanya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu yang kita benci, ya. Jadi bukan benci semata-mata dengan orangnya, bukan. Benci kepada orangnya karena orangnya itu mendakwahkan dakwah-dakwah yang sesat dan menyesatkan. Semoga kita terhindar dari doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.